Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Kan anak, di pagi hari yang berbahagia ini, sebelumnya Pak kami akan bertanya, maza darsunal ana at-tarbiyatul islamiyah. Hayya naftata'alu min hadza bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4 yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita telah masuk ke pembelajaran PAI, yakni tentang beriman kepada malaikat, pengertian iman, kemudian 4 hal yang harus kita lakukan dan sifat para malaikat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang nama dan tugas malaikat, kemudian pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seseorang mukmin. Oke anak-anak, langsung saja Pak kami akan bahas nama dan tugas para malaikat. Malaikat ini pada hakikatnya jumlahnya banyak. Hanya sebagian kecil saja nama malaikat dan tugas yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap malaikat memiliki tugas yang jelas. Ini dalam surat As-Saff ayat 164. Di bawah ini kita akan mempelajari tentang 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama kita bacakan, yakni Jibril, bertugas menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW bertahanut di Gua Hira, ketika itu ia tepatnya di bulan Ramadan kedatangan Jibril yang dimana membawakan wahyu dari Allah, wahyu yang pertama. Maka ketika itu Jibril berkata kepada Muhammad, bacalah sampai 3 kali, sampai gemetar, sampai ketakutan. Nabi Muhammad nggak bisa mengucapkan Iqra, Iqra, Iqra. Ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Namun untuk yang ketiga kalinya, kemudian Rasulullah SAW mulai dipeluk oleh Jibril, kemudian Rasulullah SAW mulai membaca. Aku kemudian memberikan jawaban yang sama sampai berkali. Kemudian anak-anak yang berbahagia, setelah Nabi Muhammad SAW membacanya, di sini menandakan bahwasannya memang ketika itu Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Jibril alaihissalam untuk menerima wahyu yang pertama. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah dan kemudian bertemu dengan istrinya dengan rasa yang gelisah, dengan rasa ketakutan. Kemudian Khadijah, untuk menenangkan hatinya, Khadijah mengajak ataupun bertanya kepada saudaranya, yakni Waraqah bin Naufal. Dia ini adalah seorang Yahudi atau Nasrani yang dia ini menjelaskan bahwasanya ini adalah malaikat Jibril yang pernah diutus oleh Allah untuk menemui Nabi Musa. Jadi ini adalah yang pertama adalah malaikat Jibril. Kemudian anak-anak yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Allah menyebutkan nama Mikail dengan Jibril di dalam Al-Quran. Dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail. Dia menjawab, mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan. Jadi malaikat yang kedua adalah Mikail. Kemudian Israfil bertugas meniup trompet pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Israfil memiliki postur tubuh yang sangat besar. Dikisahkan Nabi Muhammad meminta Jibril melihatkan dirinya dalam bentuk aslinya. Pada malam terang bulan, Nabi pergi menuju musola. Jibril mendatangi dalam bentuk asli. Nabi pun pingsan. Ketika siuman
Jibril sedang memegang dada dan pundak Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Subhanallah, aku tidak pernah melihat makhluk sebesar ini. Jibril berkata, bagaimana jika engkau melihat Israfil? Dia punya 12 sayap, satu sayap di tepi timur dan satu sayap di tepi barat. Malaikat Israfil ini sangat besar sekali ya. Jadi ketika Rasulullah melihat penampakan daripada malaikat Jibril, ini langsung pingsan. Dan dia berkata, Rasulullah tidak pernah melihat makhluk yang begitu besarnya. Tapi kata Jibril, ini kamu belum melihat malaikat Israfil yang jauh lebih besar dariku. Punya 12 sayap dari timur dan ke barat. Sayapnya ini membentang. Masya Allah. Ini adalah malaikat Israfil. Kemudian malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Di dalam Quran disebutkan dalam surat As-Sajdah, katakanlah malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawamu atau akan mematikanmu. Namanya malaikat Israel. Kemudian malaikat pencatat amal manusia. Firman Allah, tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas Raqib yang hadir selalu Atid. Jadi ada pengawas Raqib dan Atid. Malaikat pencatat ini pengawasan yang melekat untuk amal perbuatan manusia. Mereka sifatnya Raqib Atid. Raqib artinya pengawas, Atid artinya hadir. Tidak lengah untuk mencatati kebaikan ataupun keburukan seseorang. Kemudian yang keenam, Munkar Nangkir bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Jika seorang mayat telah diletakkan di dalam kubur, orang-orang menguburkannya telah pergi, dua malaikat mendatangi dan membuatnya duduk. Mereka bertanya, apa yang kau katakan tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad? Kemudian jika mayat itu seorang mukmin, dia akan menjawab, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mereka akan berkata, lihatlah tempat tinggalmu di surga. Mereka melihat dan kemudian mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Jika mayat itu munafik atau kafir, dia akan menyatakan, aku tidak tahu. Mereka berkata, kamu tidak tahu dan tidak pernah menyebutnya. Mayat itu pun diukul godam dari besi dan menjadi sekas-sekasnya. Hanya saja ceritanya tidak terdengar oleh manusia dan jin. Ini adalah malaikat Munkar Nakir. Nanti akan bertanya dengan kita, kenal tidak dengan Nabi Muhammad? Ketika kita hidup di dunia mengamalkan amalan sunnah, kita hidup dengan cara sunnah, kita mencintai Rasulullah dan banyak bersalawat, maka tentu kita akan mengenang Rasulullah. Dan kita ini ketika adanya cinta ataupun mahabbah ataupun syafaat dari Rasulullah, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau orang-orang kafir, ini mereka tidak kenal dengan Rasulullah, mereka tidak tahu dengan Rasulullah, maka anak-anak mereka ini akan disiksa di alam kubur. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga api neraka. Firman Allah, mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka. Yang selanjutnya adalah malaikat yang ke-10 adalah malaikat penjaga pintu surga. Dikatakan ketika orang bertakwa dimasukkan dalam surga, mereka membuka pintu-pintu. Menurut suatu riwayat, malaikat penjaga surga itu bernama Ridwan. Subhanallah. Itu 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Kemudian, apa sih pengaruh kita beriman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin? Yang pertama, kita mencontoh dari ketaatan para malaikat kepada Allah, di mana para malaikat ini selalu tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu sifat yang harus kita contoh dari malaikat yang selalu patuh tunduk kepada perintah Allah. Kemudian ikhlas dalam beribadah. Malaikat tidak pernah menghitung amal yang pernah diperbuat dan tidak pula membanggakan diri mereka melakukan banyak amal soleh. Malaikat tidak henti-henti bertasbih siang dan malam meminta ampun kepada Allah. Mereka belum bisa menunaikan kewajiban kepada Allah dengan sempurna. Kelak di hari mereka akan berkata, Maha suci Engkau, Maha Tuhan kami. Kami tidak beribadah kepada Engkau dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi disinilah letak daripada keikhlasannya para malaikat yang selalu tidak berhenti dalam
ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini selalu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari malaikat mencatat amal perbuatan menyertai siang dan malam akan membuat manusia berusaha menjauhi larangan, atau seorang terkadang lengah dan terjumus ke dalam maksiat kepada Allah. Dalam keadaan itu ingat bahwa malaikat soleh yang ada di sekelilingnya, dia akan malu untuk meneruskan perbuatan dosa. Firman Allah, sungguhnya kali kamu dijaga oleh malaikat-malaikat mulia, pencatat pekerjaanmu, mereka mengetahui apa yang dikerjakan. Jadi anak-anak, jangan kita dalam keseharian itu tidak sekendak saja hidupnya berbuat maksiat. Ingat bahwasanya di kanan kiri kita ini ada yang selalu mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan kita. Maka semuanya akan terhitung, baik itu amal soleh maupun amal maksiat. Maka seorang amal yang soleh, maka dia akan selalu, orang yang soleh akan selalu taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan dengan keyakinan adanya malaikat. Mencatat tadi ya. Kemudian mencontoh kedisiplinan para malaikat dalam beramal soleh. Malaikat sangat disiplin dan rapi dalam melakukan amal soleh. Suatu waktu Rasul menegur para sahabat, mengapa kalian berperilaku seperti malaikat ketika berada di dalam Tuhannya? Tidak seperti malaikat, kata Rasul. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, memang bagaimana sifat malaikat ketika di hadapan Tuhan? Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama dan safnya rapat. Nah, ini penganaan masalah saf tempat sholat, begitu rapinya mereka dalam ibadah. Begitu juga kita dalam sholat pun harus merapikan saf dan meluruskannya. Kemudian yang terakhir adalah tekun dan semangat menuntut ilmu. Iman kepada malaikat akan melahirkan ketekunan semangat dalam menuntut ilmu. Tidak malas dan tidak mudah menyerah karena mengalami kesulitan. Bayangkan betapa mulia orang menuntut ilmu. Malaikat saja rela menghamparkan sayapnya demi mereka. Nabi SAW sabda, tidaklah seorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali malaikat menghamparkan sayapnya karena rela dengan apa yang ia perbuat. Subhanallah ya. Jadi malaikat ini begitu senang dengan orang yang menuntut ilmu, sehingga dia ini mengaparkan daripada sayapnya ini untuk dijalani atau untuk jadi jalannya orang yang berjalan menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi anak-anak, pada hari ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Tugas dan nama malaikat. Kemudian pengaruh iman kepada malaikat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah bisa kalian hafalkan dan kalian pahami di rumah dari apa yang kita baca dan sedikit kita yang bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Pak Fahmi sampaikan hari ini. Silakan dibuka bukunya dari halaman berapa tadi? Halaman 40 sampai 44. Oke anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Pak Fahmi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah Pak Fahmi mohon ampun. Mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.